Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali ya anak-anak soleh. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Angkat tanganmu, tundukkan kepala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang anak-anak simak video berikut ini. Hari ini kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is. Untuk mempermudah pembelajaran kalian dan merangkai memori kalian, ada 3 garis besar yang harus dipelajari, yaitu mengenal sifat, pengertian, dan hikmah dari Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Jagat raya dengan segala isinya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha sempurna Allah yang memiliki Asmaul Husna berjumlah 99 yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Nama-nama tersebut bukanlah sekedar nama, melainkan nama-nama yang baik yang sesuai dengan kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita menyebut nama-nama tersebut, maka akan bermanfaat dan berpengaruh besar terhadap sikap dan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, biasakanlah mengucapkan Asmaul Husna, terutama ketika akan mengawali belajar. Makhluk hidup yang ada di dunia ini tidak satupun ada dengan sendirinya. Tidak ada manusia yang dapat menciptakan dirinya sendiri atau makhluk lain, walaupun dengan teknologi secanggih apapun. Semua makhluk di muka bumi, Allah yang menciptakan dan yang menghidupkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Muhyi, artinya yang maha menghidupkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masyir. Artinya, sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Quran Surah Qaf ayat 43. Adapun hikmah mengimani Al-Muhyi adalah memahami kehidupan secara hakiki. Artinya, memahami tujuan hidup ini adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meluruskan niat dan mengerti tugas hidup adalah beribadah dan memakmurkan bumi. Kita harus memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. Dalam Al-Quran diisyaratkan bahwa manusia sebagai pemberi hidup dalam arti memelihara nyawa seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang menghidupkan, memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Dan tidak berputus asa jika mengalami kegagalan. Dengan memahami makna sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Muhyi, maka akan sadar bahwa Allah akan menghidupkan, memberi kemudahan kepada hambanya yang mengalami kegagalan. Anak-anakku, selanjutnya kita akan mengenal sifat Allah Al-Mumit. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Mumit,
Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mematikan. Semua makhluk hidup akan mengalami kematian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 54 yang artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan. Manusia, hewan, begitu juga dengan tumbuhan pasti akan mengalami peristiwa tersebut. Dimanapun keberadaan makhluk hidup, kematian pasti mendapatinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Ghafir ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuhyi wa yumitu fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Artinya, Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila Dia menetapkan sesuatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Hikmah mengimani al-mumit diantaranya mengekang hawa nafsu supaya tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebab tertolaknya musibah dan malapetaka. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Memperbanyak amal kebaikan yang dilandasi mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu mengingat kematian. Anak-anakku, selanjutnya mengenal sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ba'its. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Ba'its. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha membangkitkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan semangat dan kemauan, membangkitkan para rasul. Juga Allah akan membangkitkan dan menghidupkan segala yang telah mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan manusia dari kubur setelah hari kiamat nanti, yang selanjutnya dihitung dan ditimbang seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kemudian manusia harus mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membangkitkan makhluk dari tidur dan membangkitkan semangat dalam diri manusia. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Al-Hajj ayat 7. Adapun hikmah mengimani Al-Ba'its, menyadari bahwa orang yang hidup pasti akan mati. Beramal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Membangkitkan semangat hidup dan membantu orang lain menjadi lebih baik. Membangkitkan jiwa sehingga hidup dengan akidah yang benar, ilmu yang luas, dan semangat juang yang membara. Optimis, tidak putus asa, dan bangkit dari kegagalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.